bisa dengan semuanya kan? Baik, jadi perkenalkan nama saya dari Universitas ini. Di sini saya berasal dari kampus Fakultas. Nah di sini saya akan melakukan praktek untuk belajar mengajar. Nah anggap saja adik-adik di sini saya yang di depan ini anggap saja saya sebagai seorang guru ya. Nanti kalian bisa panggil saya sebagai apa bisa kan? Nah sebelum kita belajar lebih baik dulu kita berdoa dulu. Ada yang bisa memimpin kita dalam doa? Siapa? Oke. Siapa yang namanya Arif? Oh biasa, Arif bisa mimpin doa kan Dek? Yang bisa siapa? Yang bisa mimpin kita dalam doa siapa? Mana dia? Siapa Arif? Oh ya, Arif mau mimpin kita dalam doa ya Dek? Bisa kan? Oke. Yang penting adik berdoa, kita bawa sana, kita nanti akan membantu belajar kan, semoga adik-adik nanti bisa memahami apa yang dikatakan oleh abang di depannya. Iya. Oke semuanya ya. Berdiri. Masuk. Oke, semuanya berdiri ya. Sekarang adik kita yang bersama Arif. Arif akan membawa doa. Baik. Tadi adik-adik masuknya jam berapa tadi? Adik-adik pintar ice breaking? Bisa. Adik-adik mau ice breaking biar makin semangat belajar. Baik, adik-adik semuanya tolong berdiri ya. Adik-adik berdiri semuanya berdiri. Nah di sini abang akan mencoba melakukan praktik dulu nanti adik-adik bisa mengikuti kan? Oke, maka mereka semuanya sama orang ya. Nah, kayak seperti kita seperti ini ya. Adik nanti bisa mengikuti. Begini ya, adik. Gulung, 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 bertepuk tangan. Gulung, 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 gulung. Oke lagi ya. Gulung, 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 bertepuk tangan. Gulung, 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 bergerak-gerak. Gulung, 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 bergerak. Apa yang Good. Oke, bisa kan? Oke, 1, 2, 3. Oke, semuanya adik bisa duduk kembali ya. Nah, adik di sini abang akan mengajari adik tentang makanan dan gizi. Nah, sebelum bapak menjelaskan tentang pembelajaran makanan dan gizi, ada nggak yang tahu apa itu makanan? Apa itu makanan? Kalian sering makan kan? Nah, apa itu arti dari makanan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa arti tentang makanan? Nah, baik di sini karena ada adik bisa membeli protein, maka di sini Bapak akan membantu menjelaskannya. Harap semuanya adik untuk memperhatikan Bapak ya, soalnya nanti Bapak ada tugas untuk adik dikerjakan, bisa kan? Oke. Nah, makanan adalah segala sesuatu yang kita makan dan minum untuk memenuhi segala kebutuhan tubuh. Nah, makanan itu bukan hanya untuk menghilangkan rasa lapar, tetapi juga untuk memberikan kita energi. Nah, apakah adik-adik sudah paham? Tadi kan
kebutuhan tubuh. Nah, makanan itu bukan hanya sebagai pemilihan kesalahan, tapi akan membuat kita berenergi melakukan aktivitas, berolahraga, bermain, belajar, bahkan melakukan aktivitas lain seperti bekerja. Makanan adik. Nah, sedangkan gizi ada dua bentuk gizi. Nah, gizi adalah zat yang terkandung di dalam makanan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Nah, zat gizi ini sangat berpengaruh bagi tubuh kita ya, adik. Nah, zat gizi itu bisa membantu memperbaiki jaringan sel yang rusak serta membantu meningkatkan kondisi tubuh kita. Apakah adik sudah mengerti? Nah, lanjut di sini Bapak akan menjelaskan tentang jenis-jenis zat gizi. Ada yang tahu tentang jenis-jenis zat gizi? Nggak tahu. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan jenis-jenis zat gizi yang pertama yaitu karbohidrat. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang karbohidrat. Nah, di sini ada adik-adik jenis-jenis makanan dari karbohidrat. Nah, di sini adalah ada nasi, jagung, roti, dan lain-lain. Nah, ada yang tahu apa itu karbohidrat? Nah, baik karena adik-adik semuanya mengerti, di sini Bapak akan menjelaskan apa itu karbohidrat. Nah, karbohidrat adalah sumber energi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Nah, ketika kita makan seperti nasi, roti, jagung, ubi atau kentang, tubuh akan membuatnya menjadi sumber energi. Nah, sumber energi inilah yang akan kita gunakan untuk melakukan berbagai aktivitas tadi ada aktivitas apa yang kita gunakan untuk melakukan aktivitas olahraga. Selain itu main, habis itu belajar, maka juga berpikir. Ada kita juga akan menggunakan energi untuk berpikir. Nah, ada yang tahu apa itu manfaat dari karbohidrat? Nah, di sini Bapak akan menjelaskan manfaatnya. Nanti adik-adik tolong untuk mendengarkannya. Soalnya nanti di sini abang ada tugas. Nanti tugasnya adik-adik menjawab fungsi dari karbohidrat yang Bapak jelaskan tadi. Misalkan B. Nah, fungsi dari karbohidrat adalah memberikan kita tenaga dan energi seperti yang Bapak katakan tadi. Fungsinya itu untuk memberikan kita energi untuk melakukan aktivitas, belajar, main, dan sebagainya. Nah, selanjutnya zat gizi selanjutnya itu lemak dan protein. Nah, protein ini adalah zat pembangun yang sangat penting untuk tubuh. Nah, protein ini membantu untuk membentuk otot kulit, kulit rambut, jaringan yang rusak akibat ketika kita luka ataupun ketika kita sakit. Nah, protein inilah yang akan berfungsi untuk memperbaiki jaringan tubuh kita, adik-adik. Nah, adapun manfaat dari protein ini yaitu sebagai zat pengatur, sebagai pembangun energi bagi tubuh dan memperbaiki jaringan rusak. Nah, manfaat dari protein ini adik-adik yaitu sebagai zat pengatur. Nah, protein ini akan membangun zat yang ada di dalam tubuh kita. Dia akan mengatur zat yang ada di dalam tubuh kita agar bisa bekerja dengan lebih baik. Apakah adik semuanya paham? Nggak paham adik? Nah, protein itu adik dia bermanfaat sebagai adik pembangun kita kan? Nah, di sini Bapak akan jelaskan lagi. Nah, protein itu memiliki manfaat itu sebagai zat pengatur. Nah, dan adik ketika tubuh kita ini mengalami luka atau sedang sakit, protein inilah yang akan membantu tubuh kita untuk menyembuhkan luka. Nah, seperti itu aja. Nah, contoh makanan yang mengandung
dari proteinnya itu seperti susu, daging ayam, keju, ikan, dan telur. Nah itulah contoh-contoh yang bisa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan protein di dalam tubuh kita. Nah selanjutnya lemak. Ada yang tahu apa itu lemak? Tidak tahu. Lemak adalah sebagai sumber cadangan energi ketika tubuh kita kekurangan karbohidrat. Nah lemak ini akan berfungsi ketika tubuh kita ini kekurangan karbohidrat. Nah lemak ini yang akan memberikan kita energi tambahan untuk melakukan berbagai aktivitas. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, karbohidrat adalah sebagai sumber energi bagi tubuh. Nah ketika tubuh kita ini ada kekurangan karbohidrat, maka lemak ini yang akan membantu tubuh kita untuk memberikan energi. Paham kan? Nah, yang kalau disingkat itu lemak itu berfungsi sebagai cadangan energi ketika tubuh kita kehilangan kekurangan karbohidrat. Nah, adapun manfaat dari karbohidrat itu ada lemak itu yaitu sebagai cadangan makanan, mengatur suhu tubuh, serta membentukkan sel. Nah, lemak ini berfungsi sebagai cadangan makanan. Dia akan menyimpan makanan di dalam tubuh kita. Nah, selanjutnya yaitu vitamin. Ada yang tahu apa itu vitamin? Apa itu vitamin D? Nah, baik. Vitamin itu sangat penting dalam tubuh kita, tetapi dikonsumsi dalam jumlah yang kecil. Jadi adik-adik, kita kalau kita minum vitamin itu jangan terlalu banyak. Nanti kita bisa overdosis, kita bisa sakit atau apa deh? Apa deh? Nah, nanti kalau kita mengonsumsi vitamin dalam jumlah yang berlebihan, tubuh kita akan mengalami sakit, bukan lagi akan menambah kekuatan atau energi bagi tubuh kita. Tapi ketika kita menggunakan atau mengonsumsi vitamin dalam jumlah yang berlebihan, tubuh kita akan mengalami yang namanya sakit. Nah, adapun manfaat dari vitamin itu yaitu menjaga kesehatan mata, membantu energi dan saraf, serta meningkatkan daya tahan tubuh dan membantu pertumbuhan tulang. Nah, artinya adik-adik, vitamin itu berfungsi untuk membantu menyehatkan mata kita, serta membantu menguatkan tulang dan bagian organ tubuh kita yang lainnya. Paham kan? Oke. Nah selanjutnya yaitu mineral. Nah mineral ini adik-adik sangat berpengaruh dalam proses pertumbuhan tulang, gigi, dan darah. Nah mineral ini sangat berfungsi untuk membantu pertumbuhan tulang kita. Ini sangat berfungsi untuk adik-adik seperti yang masih balita atau sedang dalam masa pertumbuhan seperti adik sekarang. Mineral ini sangat berfungsi untuk bagi perkembangan adik supaya kalian bisa tumbuh menjadi lebih tinggi, lebih besar lagi, serta tulang adik-adik semua bisa menjadi lebih kuat. Nah, paham kan? Nah, selanjutnya adik-adik manfaat dari gizi yaitu air. Ada yang tahu apa itu air? Apa itu air? Air. Apa manfaat air bagi tubuh kita? Menghilangkan. Ada yang tahu apa itu manfaat dari air bagi tubuh kita? Menghilangkan. Apa deh? Yang menghilangkan haus apa lagi deh? Nah, di sini Bapak akan menjelaskan lebih jelas lagi. Nah, air itu adik-adik berfungsi untuk membantu pencernaan serta mengangkut gizi yang ada dalam tubuh kita. Jadi air itu bukan hanya sekedar air yang kita minum saat kita haus ataupun saat kita makan, selesai makan kita kan minum. Jadi air itu berfungsi, tidak hanya berfungsi sebagai kita haus kita minum air, tidak deh. Tapi manfaat dari air itu yaitu mengatur suhu tubuh, membantu pencernaan, serta mengangkut zat gizi dan membuang zat sisa. Nah, sekian dari penjelasan Bapak. Di sini Abang ada tugas untuk adik-adik. Tadi kan Bapak telah menjelaskan tentang
jenis-jenis zat gizi kan. Nah, di sini ada yang namanya kandungan. Nah, seperti yang ini kan makanan ini mengandung karbohidrat. Yang kedua, mineral, protein. Yang ketiga, lemak. Yang keempat, vitamin. Yang kelima, mineral, dan selanjutnya itu ada air. Nah, di sini Bapak ada soal sebanyak jadi ada berapa? Ada berapa orang? 23. Adik-adik bisa bagi kelompok 20. Pas 20. Adik-adik ada sebanyak 20 kan? Nah, adik-adik bisa bantu abang untuk mengerjakan ini. Satu kelompok ada sebanyak 4 orang, bisa kan? Nah, adik-adik bisa bantu abang kan untuk melakukan tugas kelompok ini. Nah, ini kan 1, 2, 3, 4 ini satu kelompok ya. Nah, ada yang di belakang sama adik ini sama adik itu kelompok yang bisa kan dek? Gak apa-apa kan dek? Atau mau kelompok yang mana dek? 3. Harus berapa dek? Ya. Kan ada dek, cuma 2 kelompok. Gak apa-apa, cuma mengerjakan ini aja deh. Gak lama. Apa-apa, gak bisa kan? Nah, adik-adik pindah ke situ bapak dulu deh. Si samping kakak, samping adik ini. Pindah ke bisa deh bapak. Pindah kelompok. Nah, adik-adik tolong pindah kelompoknya ya. Di sini nanti tulis kelompoknya kelompok 1. Yang ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Dan ini kelompok 5. Yang keempat ya dek. Iya, 1. Bisa kamu? Bisa kan? Gak apa-apa, cuma ini aja. Nah, nanti di sini adik-adik menulis nama-nama kelompoknya. Adik-adik nanti dari kelompok berapa? Nah, di sini adik kelas tulis, kalian tulis kelas berapa? Bahkan nanti kalau ada yang kurang paham bisa buka SMA di sini depan ya. Nah, adik-adik tolong dipindahkan yang ini ya. Yang ini kan tadi, ini kan ya, ini kan jadi sama ya. Ini kan bisa. Jadi adik ini sudah disebutkan nomornya. Nanti adik harus di sini apa? Bisa kan? Nanti kalau ada yang kurang paham bisa bertanya sama abang di depan ya. Baik, pengerjaannya jangan lama-lama ya dek, soalnya nanti akan dijelaskan lagi oleh abang yang ini. Bisa kan?
siya.